Jumpa lagi dengan pembacaan kartu tarot, dan kita kali ini akan membahas dan memprediksi, meramal untuk kamu yang baru aja jadian di November ataupun di bulan Desember 2021 ini, atau untuk kamu yang baru saja nikah di akhir tahun ini. Kita akan lihat gimana perkembangan kamu, gimana kisah cinta kamu, akan ada drama-drama apa saja di 2022. Dan kalau kamu anggap ini serius, ya terserah saja. Kalau misalkan kamu anggap ini sebagai hiburan, akan lebih baik seperti itu, karena kita di sini akan fun reading saja, nggak akan jangan sampai dibawa ke dalam hati, jangan sampai dibawa ke dalam pikiran, apalagi jadi tambah overthinking. Semoga pembacaan ini memberikan kamu inspirasi dan bisa jadi juga memberikan kamu sebuah kehati-hatian, di mana jangan sampai hal seperti ini terjadi kepada kamu. Jadi tolong lebih bijak untuk mendengar bacaan tarot ini. Kali ini aku akan memberikan 3 opsi. Kamu silahkan memilih kartu tarot mana yang nanti akan kita bahas. Dan kali ini aku akan shuffle dulu kartunya, akan aku tebar, akan aku letakkan. Aduh, kebuka. Skip. Oke, aku sudah meletakkan di masing-masing pilihan yang akan kamu pilih. Jadi tinggal kamu tentukan gimana kira-kira nantinya ya hubungan kamu akan berjalan antara kamu dan sang pacar atau sang kekasih hati. Aku kasih kesempatan 5 detik untuk memilihnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan membahas untuk yang nomor 1 dulu ya. Gimana nanti di 2022 gambaran kisah cinta yang akan terjadi sama kamu? Oke, di 2022 secara garis besar bisa jadi ini terjadi di bulan Januari atau Februari awal aja ya, nggak usah sampai akhir-akhir. Jadi ada sebuah kegembiraan pastinya, karena ini kan bisa jadi masih awal-awal jadian ya, masih awal-awal bareng, masih awal-awal apa ya istilahnya, honeymoon period. Jadi di sini akan ada sensasi ataupun suasana hati yang membuat kamu selalu berbunga-bunga, akan selalu saling merindukan, akan saling berbagi kasih sayang. Di sini aku ngelihatnya ada kegembiraan ya di kartu Six of Cups ini. Ada kegembiraan yang sifatnya itu saling berbagi, saling tukar menukar, saling memberi, saling menyayangi gitu loh. Jadi ini adalah hal yang positif untuk kamu di awal-awal ya 2022 di Januari ini. Lalu berikutnya ada hal apa? Ada hal kayaknya di sini ada sesuatu hal yang datang, ada sesuatu hal yang baru yang datang. Sifatnya kayak mungkin lebih ke fisik ya. Kalau untuk yang berpasangannya sudah nikah gitu loh, mungkin di sini kamu akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya itu berupa mungkin ada jabang bayi yang hadir di kehidupan kamu. Bisa ditangkap dari hasil USG-nya si pasangan kamu, itu nanti akan terlihat, mungkin akan ada calon bayi. Dan kalau misalkan yang untuk tidak yang ya, untuk kamu yang belum dalam jalinan yang sangat serius yang pernikahan, ya bisa jadi sih, bisa jadi juga akan ada bayi juga gitu loh. Tapi kan kita berbicaranya konteks yang agak-agak sehat aja ya. Kalau nggak bayi ya ini akan sifatnya kayak rezeki nomplok. Akan hadir sesuatu hal yang datang ke kamu yang sifatnya kayak rezeki yang tidak terduga. Dan rezeki ini bisa kamu jadikan sebuah modal untuk menjadi sebuah usaha bareng, atau ya mungkin juga
untuk kayak bikin ya usaha bareng itu dalam konteksnya ya bisa untuk bisnis ataupun mungkin untuk ngebangun apa ya investasi. Kok ngebangun investasi, pokoknya untuk investasi bisa, atau untuk ngebangun ya rencana jangka panjang yang mungkin ya juga bisa jadi bikin kos-kosan atau bikin rumah atau bikin apa ya sewa apartemen untuk ya untuk dikembangkan lagi jadi usaha lagi gitu. Jadi di sini aku ngelihat ada hal yang positif lagi di Januari di Februari ini. Lalu berikutnya ini kayaknya bagaimana tinggal kamu sama pasangan benar-benar menjaga kestabilan, menjaga ritme, menjaga api semangat yang sudah dipupuk dari awal, di tengah, dan di akhir gitu. Jadi dari perjalanan ini tinggal gimana kamu sama-sama berjuang dan mempertahankan apa yang sedang kamu punya, apa yang sedang kamu bangun, apa yang sedang kamu rasakan. Di sini kamu ya mungkin ada kayak rasa capek, agak rasa-rasa lemes, rasa-rasa kadang-kadang kayak ada hal-hal yang mungkin udah kamu bangun, ada yang kamu kerjakan tapi tidak menunjukkan hasil yang sangat signifikan, tidak menunjukkan hasil yang sangat memuaskan hati. Nah, di sini kamu akan diuji ketahanan komitmen kamu, ketahanan fisik kamu, ketahanan batin kamu, dan gimana caranya kamu tetap bertahan. Kayak diuji juga kesetiaan kamu gitu loh. Apakah kamu nanti akan tergoda sama seseorang yang lain? Apakah memang kamu kalau misalkan dalam keadaan usaha-usaha yang udah kamu kerjakan tapi tidak sukses, apakah kamu akan malah berpisah atau lepas? Nah, di sini mungkin ada semacam ya yang sifatnya adalah ketahanan hubungan kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu berhasil melewatinya ya bagus gitu loh. Jadi ini cuma diinfokan bahwa kemungkinan akan ada momen dimana tinggal mempertahankan apa yang sudah kamu bangun sama pasangan. Gitu ya untuk yang memilih nomor 1. Semoga aja resonate. Sekarang untuk kamu yang memilih nomor 2. Wah, ini agak-agak mirip. Di sini rasa cinta yang sangat luar biasa. Jadi berkeinginan untuk terus-terusan menjaga cinta ini terus berada dalam level yang tertinggi, dan kamu juga punya semacam obsesi ataupun ambisi di mana mungkin bisa jadi ini salah satu pihak ataupun mungkin kedua pihak untuk terus-menerus memberikan perhatian yang luar biasa, kepedulian dan menyayangi yang bisa jadi nggak mikirin diri sendiri gitu loh, tapi lebih mementingkan kebahagiaan pasangan. Jadi di mana pasangan itu disayangin jor-joran di awal. Nah, ini ya bisa positif, bisa negatif juga ya. Kalau misalkan terlalu jor-joran banget, nanti kalau misalkan tidak dikontrol, tidak seimbang, nanti di perjalanan berikutnya nanti bisa jadi malah ketika memberikan kasih sayangnya itu sudah sedikit menurun, nanti jadi kayak ada sebuah pembahasan di diskusi kalian nantinya kayak di awal-awal kamu ngasihnya banyak, kamu di awal-awal perhatian banget sama aku, kamu di awal-awal sayang banget, terus mau melakukan ini dan itu, kamu memberikan kado lah ini, dan sekarang kamu kok udah berubah dari yang sebelumnya gitu kan. Kadang-kadang ada tuh sebuah diskusi atau dialog yang kayak gitu. Jadi ya oke, ini menjadi sebuah perenungan sedikit aja ya. Jadi memberikan kasih sayang yang jor-joran ataupun berada dalam level bucin yang gila itu ya oke aja sih, tapi ya juga ada resikonya gitu ya, berhati-hati untuk nextnya gitu. Nah, kalau yang berikutnya di sini juga ada kartu Pentacles, ada kartu uang lagi nih. Jadi tapi yang aku baca di sini kayak lebih ke rutinitas menjaga keluarga aja, atau menjaga keadaan kondisi keuangan tetap stabil gitu. Kondisi keuangan tetap stabil, kerjaan juga masih bagus ya, kerjaannya gitu-gitu aja ya, melakukan
melakukan aktivitas yang menghasilkan uang, jadi uangnya masih tetap masuk, masih tetap banyak. Juga dari awal-awal ini kan bisa jadi jadian atau mungkin pernikahan yang tadi aku mau sempat bahas juga. Ini juga sebenarnya kamu berada dalam keadaan yang ya selain kamu saling menyayangi yang bucin-bucinan tadi, memang di sini juga aku ngeliatnya juga kalau untuk yang nikah mungkin ini kan uang sawerannya banyak tuh. Nah itu juga perlu di ini ya tahan juga untuk ya pokoknya perlu pintar-pintar untuk mengelola uang yang datang juga, yang saweran yang dari ampau-ampau itu jangan sampai langsung diborosin, jangan langsung dihabisin. Tapi ya pinter-pinter ya kayak mungkin dibikin investasi ataupun dibikin dagang ataupun di apa. Nah kalau yang memang sih, tapi yang di bagian tengah ini juga masih oke juga gitu loh, karena kamu akan tetap menjalani rutinitas kerjaan kamu, itu juga masih bagus gitu loh. Terus untuk the next-nya juga masih bagus, ini lebih ke unsur pemikiran, saling menyadarkan kalau ada yang salah, saling punya gagasan-gagasan yang baik untuk masa depannya. Jadi kalau misalkan ini aku ambil garis lurus aja gitu, apa yang akan terjadi dalam 2022 ataupun Januari dan Februari nanti, ini hal-hal yang bagus semua ya. Aku ngeliatnya juga jadi saling berkasih sayang, bertukar kasih sayang, habis itu juga masih rutinitas kerja dan saling ya perhatian gitu kan. Terus nextnya ini juga sepertinya tidak ada konflik ataupun tidak ada berantem yang gimana-gimana, tapi lebih ke pemantapan hubungan, lebih melihat tujuan dari hubungan, lebih melihat dari visinya nanti akan gimana, saling kamu akan lebih dewasa dalam menjalani hubungan ini, makin kenal sisi-sisi terdalam dari pasangan, tapi itu bukan membuat kamu menjadi rentan atau membuat kamu menjadi berantem atau membuat kamu jadi goyah, tapi malah semakin pasangan aku kayak gini dan hal yang perlu aku lengkapi kayak gini, yang perlu aku adaptasi begini, yang aku nggak boleh begini gini gitu. Jadi makin pinter, makin dewasa kamu hubungannya di sini. Gitu ya untuk kamu yang memilih di nomor 2. Untuk kamu yang memilih di nomor 3, di sini aku ngeliatnya untuk kamu yang baru jadian di bulan November ataupun Desember akhir ini, dan gimana nanti di 2022-nya, aku ngeliat akan dari unsur cowoknya nih, dari unsur si lakinya akan lebih dominan kayaknya untuk mengatur hubungan ini gitu loh. Jadi si pasangan ini kayak mendominasi dan punya kecenderungan, ini kecenderungan ya, tidak pasti begini gitu loh. Kecenderungan mungkin selain mendominasi, dia juga gairah biologisnya itu tinggi gitu loh. Jadinya kamu si cewek ini kayak ngerasa menjadi sebuah boneka ataupun semacam bantalan atau semacam pelampiasan saja gitu, aku ngeliatnya gitu ya. Tapi ya ini kan kita kalau misalnya baca dari sisi negatifnya mungkin kayak gitu. Tapi kalau dari sisi yang agak positifnya adalah ya si laki memang lebih dominan, lebih bagus dalam lebih dominan untuk mengatur-ngatur, untuk menjaga, untuk merawat, menyayangi. Nah ini kita agak pakai konteks positif aja ya. Jadi lebih ngerawat, lebih sayang. Tapi ya gitu, mungkin menjaganya ini agak over, kadang-kadang agak overprotective, dimana kadang-kadang si pasangan kamu, si cewek kadang-kadang juga bisa jadi, kalau untuk tipe yang ngerasa seneng dijagain ya akan seneng. Tapi untuk kamu tipe yang rasanya nggak suka di overprotective, ya kamu pasti biasanya akan terganggu gitu loh. Kamu akan terganggu dengan cara cintanya dia, cara mencintainya dia gitu, cara menyayanginya dia. Kenapa kamu kayak untuk yang cewek ya, kamu langsung kayak berucap gitu, kamu nih kenapa sih gitu, kayak seolah-olah aku bakal pergi aja gitu, kayak aku bakal ninggalin kamu aja, aku setia kok sama kamu nggak usah untuk terlalu posesif ataupun dominan ataupun untuk begini banget kok ke aku tuh terganggu gitu. Jadi dari sisi ceweknya tuh mungkin kadang kayak ngerasa kayak gitu.
Nah, terus untuk di kartu keduanya, di sini aku ngelihatnya tetap kondisi api asmaranya tetap tinggi ya masih. Jadi walaupun mungkin dari sisi cowoknya itu lebih agresif ya, ya bisa dikatakan gitu lah, memimpin lah, bisa dikatakan memimpin. Nah tapi di sisi kartu keduanya ini aku ngeliat tetap adanya api-api cinta itu tetap bagus. Terus kamu tetap ngerasa yang aku bilang tadi, kalau ya ini balik ke ini ya, balik ke kasusnya masing-masing ya. Kalau misalkan memang yang cewek yang ngerasa nggak suka dengan penjagaan itu, ya kamu akan terganggu. Tapi kalau yang ngerasa cocok, ya kamu akan ngerasa damai di sini, kamu akan ngerasa harmoni. Ya baik gimana pun tipe kamu yang cewek ini, kamu akan ngerasa dalam harmoni, kamu akan ngerasa kalem, ngerasa dijagain, ngerasa tenang. Kamu juga akan positif gitu loh, dimana bersyukur juga, seneng bahwa kamu punya pasangan yang jagain, yang sayang gitu, yang jadinya di sini hubungannya juga ya nyaman, bahagia di sini lumayan gitu. Dan di sini juga ditambahin dengan kartu yang ketiga yang nambah meyakinkan bahwa dari hubungan ini juga positif ya. Si kamu dan pasangan kamu ini dari prediksinya akan mendapatkan banyak keberkahan, akan dapat menikmati apa yang sudah kamu jalin di awal hubungan, di tengah hubungan gitu loh. Jadi kamu akan kayak merasakan kehangatan yang ya kayak keluarga gitu ya, dukungannya kerasa, dukungan baik dari finansial juga kerasa, karena di sini juga ngerasain kehangatan hubungan dimana kayak bagaikan keluarga, dan keluarga yang kaya bahkan. Jadi ini bisa juga ada mungkin dikenalin, udah mulai sama-sama kenal ke keluarga masing-masing, udah ngobrol, udah saling ini lagi, akrab lagi, udah lebih besar lagi ininya, radiusnya apa sih, ya gitulah, jangkauannya udah saling kenalnya lebih dalam. Jadi segitu dulu ya pembahasan gimana hubungan kamu di 2022 untuk kamu yang baru jadian di November atau Desember ini. Semoga aja omongan kita ini bisa menjadikan kamu inspirasi ataupun kebahagiaan, dan tetap berpikir positif, karena berpikir positif akan menarik hal-hal yang positif. Aku Bima, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.